Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersyukur atas berbagai limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang kami hormati dan banggakan, pada masa pengenalan lingkungan sekolah, kalian perlu memahami aturan ketentuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada tahun pelajaran 2001-2002. Mudah-mudahan hal ini memberikan pencerahan bagi kalian untuk bisa memahami dan bisa melaksanakan kegiatan belajar selama 1 tahun nanti. Perlu diketahui bahwa visi sekolah kita terdiri dari kata akronim berbudi yang ada di sini. Berbudi mengandung arti bahwa kata berbudi ini yaitu pertama adalah kalian diharapkan bisa memiliki akhlak yang baik atau berakhlak mulia. Jadi kata berbudi ini terdiri dari akronim berakhlak mulia pertama, yang kedua adalah berilmu, yang ketiga unggul, yang keempat adalah disiplin, dan yang kelima adalah inovatif. Hal ini bisa kalian pahami nanti dari berbagai aspek yang akan dijelaskan oleh beberapa guru yang memberikan materi MPLS. Anak-anakku yang kami banggakan, selanjutnya kita akan mengetahui latar belakang dari pembelajaran tahun 2021-2022, yang mana pembelajaran tahun ini atau 2 tahun ke belakang posisi kalian berada di kelas 6. Pembelajarannya berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun sebelumnya kita bisa beraktivitas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah secara normal, kalian bertemu dengan para guru dan warga sekolah di lingkungan SD. Tapi 2 tahun berjalan, kita mengalami masa pandemi COVID-19, dan kunci dari hal yang akan kita laksanakan pada masa pandemi ini adalah sehat yang pertama, yang kedua kalian harus cerdas, dan yang ketiga adalah harus bersyukur dengan minimal mengucapkan hamdalah. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui latar belakang. Jadi tadi disebutkan bahwa 2 tahun ke belakang kalian belajar dengan normal. Sekarang di 2 tahun berjalan ini berubah menjadi pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh, baik dengan menggunakan fasilitas internet atau disebut daring dalam jaringan, atau menggunakan luring tanpa internet. Apa itu luring? Luring adalah di luar jaringan tanpa internet. Kalian belajar, nanti pada luring itu adalah guru akan memberikan beberapa materi dalam bentuk LKS atau lembar kegiatan siswa, atau nantinya para guru akan memberikan beberapa petunjuk pembelajaran yang harus kalian diikuti dan dibagikan melalui orang tua atau kalian yang mengambil materi atau pembelajaran tersebut ke sekolah.
Selanjutnya, untuk kegiatan luring ini tentu kalian akan berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Tampilan sebuah new normal, kondisi baru. Pada kondisi normal kalian harus memakai masker, lalu kalian dalam kondisi harus bersekolah dan harus belajar dimanapun dan kapanpun. Belajar tidak hanya semata di ruang kelas, tetapi belajar mengandung arti di rumah atau di sekolah, sama saja harus belajar. Kalian akan diberi panduan tentang pelaksanaan kegiatan PJJ ini. Kita berlanjut pada masalah lain, bahwa untuk kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama ini tentang pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian walaupun di masa pandemi tadi telah disebutkan bahwa belajar merupakan tugas kita, baik dengan cara tatap muka terbatas dalam arti kalian mungkin oleh pihak sekolah nanti akan dijadwalkan kelas 7 masuk hari Senin misalkan, kelas 8 masuk hari Selasa, kelas 9 masuk hari Rabu. Nah, jadi tatap muka terbatas ini dimaksudkan tidak seperti kegiatan sebelumnya. Kalau kelas 7, kelas 8, kelas 9 bersekolah sama-sama dengan kalian, kakak kalian kelas 8 dan kelas 9, tapi di masa pandemi kalian belajar satu tingkat atau sebagian-sebagian, tidak mungkin seluruhnya bisa bertemu di sekolah. Yang kedua adalah ketentuan dari pembelajaran di sekolah ini dalam konteks pertemuan, bahwa setiap warga sekolah terutama para guru harus sudah divaksin dulu. Yang ketiga adalah hak orang tua memiliki pilihan, baik mau mengikuti kegiatan PJJ tadi tatap muka, atau mungkin mau memilih secara luring atau kondisi di rumah. Ini mungkin ada beberapa pertimbangan orang tua. Ada kekhawatiran kalau anak-anak pergi ke sekolah, maka berhak orang tua untuk memilih belajar di rumah saja. Ini adalah hak orang tua. Yang selanjutnya adalah bahwa pembelajaran di tahun 2021-2022 harus dilaksanakan walaupun dalam kondisi pandemi. Yang ketiga, ada pengawasan dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sekolah ada tim Satgas COVID. Ini untuk menjaga pencegahan wabah penyakit COVID ini. Yang ketiga, apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, maka pihak sekolah berdasarkan instruksi dari Bupati bisa tatap muka ini dihentikan sementara. Selanjutnya, kalian perlu pahami juga bahwa tadi disinggung masalah pembelajaran di masa pandemi. Jadi ada dua aturan atau dua metode yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2022 ini. Pembelajaran bisa dilaksanakan dengan tatap muka terbatas, artinya akan terjadwal kelas 7 harus ke sekolah hari Senin misalkan, kelas 8
sekolahnya hari Selasa, kelas 9 sekolahnya hari Rabu. Ini maksud dari poin A. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Tadi disebutkan ada yang memakai alat komunikasi atau HP, istilahnya daring, dan ada istilahnya adalah luring, tidak memakai HP karena keterbatasan alat komunikasi. Sehingga kalian yang belum pada saat ini memiliki HP, tidak usah menuntut pada orang tua kalian. Kalian bersabar dan memohon kemudahan dari Allah. Mudah-mudahan orang tua kita punya rezeki, dan di kemudian hari mungkin bisa memfasilitasi belajar menggunakan HP. Jadi yang tidak punya HP tidak harus membeli HP, tapi bisa dengan cara kita kerja kelompok dengan teman kita yang berdekatan, mungkin satu RT atau tetangga, satu RW, satu kampung punya HP. Kita ikut pada teman kita, atau teman kita yang punya HP. Jangan sampai teman yang tidak punya HP tidak diajak, tapi yang punya HP harus aktif juga. Mengajak teman kita yang tidak punya HP untuk bisa bergabung belajar kelompok. Itu maksudnya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini bisa dilaksanakan dengan daring menggunakan HP, dan bisa dilaksanakan tanpa HP atau tanpa internet, istilahnya adalah luring. Kalian mengerjakan lembar kerja siswa. Selanjutnya, bahwa kalian tadi disebutkan dalam masa pandemi ini harus dijaga kesehatannya, dan para guru alhamdulillah sudah divaksin COVID. Itu salah satu upaya agar lingkungan kita sehat, terjaga dari penularan COVID. Yang ketiga adalah ini, wali kelas atau wali murid, bukan wali kelas. Orang tua atau wali peserta didik bisa memilih boleh mengikuti pembelajaran tatap muka kalau memungkinkan bisa. Kalau ada kekhawatiran, orang tua boleh memilih pembelajaran jarak jauh yang tadi disebutkan. Selanjutnya, tadi disinggung bahwa tahun ini 2002 pembelajaran harus dilaksanakan. Walaupun bagaimana tetap belajar. Kalian baik di rumah maupun di sekolah sama saja harus belajar. Metode tadi disebutkan, metode pembelajaran jarak jauh itu bisa dikategorikan dalam dua jenis, bisa daring dan bisa luring. Daring dalam konteks memakai internet, dan luring tidak memakai internet, atau mungkin sekolah bisa menerapkan secara kombinasi baik daring maupun luring dengan keterbatasan tadi disebutkan. Ada siswa yang memiliki HP dan ada siswa yang tidak memiliki HP. Apa saja yang termasuk pada luring ini? Boleh menggunakan televisi, siaran televisi, mengikuti kegiatan di televisi. Kalian kondisinya di rumah dan punya alat komunikasi atau alat informasi, yaitu televisi. Di dalamnya mungkin termasuk salah satu penyedia jasa informasi televisi, baik itu TVRI atau TV swasta lainnya,
suka ada kegiatan pembelajaran atau mengikuti kegiatan radio. Biasanya radio sudah jarang digunakan. Nah, yang ketiga adalah modul. Jadi lembar kerja nanti oleh Bapak dan Ibu guru yang mengajar kalian dan memberikan materi pembelajaran mungkin akan membuat lembar kerja siswa yang harus dikerjakan oleh siswa setiap hari. Dan nanti akan terjadwal. Hari Senin kalian harus belajar dari jam 8 sampai jam 10 dengan materi pembelajaran atau mapelnya ini, mata pelajarannya hari Senin misalkan ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada PJOK dan selanjutnya. Selanjutnya kalian akan dibagikan bahan ajar atau kalian boleh mencari bahan ajar dari perpustakaan, dipersilahkan. Kita memiliki perpustakaan, meminjam buku dan sebagainya. Itu diantaranya hal-hal yang perlu kalian lakukan pada pembelajaran di tahun 2001-2002. Ada berbagai aturan yang harus kalian pahami dalam proses pembelajaran ini dan menjaga kondisi sehat, kondisi tubuh kita akan prima karena sehat merupakan modal bagi kita untuk beraktivitas, diantaranya adalah belajar. Jadi ketika suatu saat nanti pihak sekolah memberlakukan pertemuan tatap muka terbatas, maka ini aturan. Yang pertama kalian harus sarapan dulu dari rumah, makan makanan yang bergizi, lalu kondisi kalian harus sehat, harus prima. Yang sakit, batuk atau badannya panas tidak usah berangkat ke sekolah. Yang sakit diam saja di rumah. Lalu memakai masker ketika berangkat ke sekolah. Lalu ini mempersiapkan alat-alat keperluan kita, misalkan kita membawa cairan disinfektan atau pihak sekolah menyediakan disinfektan dan sabunnya untuk cuci tangan. Selanjutnya membawa makanan kalau memang diperlukan, membawa makanan ketika kalian nanti ada pertemuan tatap muka terbatas, membawa alat-alat persediaan, alat-alat ini yang diperlukan untuk sekolah, lalu kalian berangkat untuk pergi ke sekolah melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, tadi kalian adalah belajar dari rumah melalui daring. Selanjutnya yang harus kalian pahami juga bahwa di masa Covid ini kita harus menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sekali lagi adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sehat ini harus diupayakan oleh kalian. Mencuci tangan setiap melakukan kegiatan atau sesudahnya. Makanan bergizi, beristirahat, sayuran ini, berolahraga, minum susu, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena sehat tadi diulang-ulang oleh Bapak, modal bagi kita untuk belajar atau Bapak bekerja. Kalau sehat kan orang tua kalian bisa bekerja, bisa menghasilkan uangnya untuk kita keperluan pendidikan. Itu ya PHBS, pola hidup bersih sehat, mulai dari mencuci tangan, lalu
menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, berolahraga, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, ketika ada pertemuan aktivitas pembelajaran di sekolah, tadi juga disebutkan, seluruh siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 tidak mungkin di zaman new normal ini, di zaman pandemi ini, bisa dilaksanakan pembelajaran di sekolah secara bersama-sama, tidak mungkin. Tapi harus dibagi beberapa tahap. Jadi kelas 7 misalkan disebutkan tadi hari Senin, baru kelas 8 sekolahnya hari Selasa, kelas 9 hari Rabu, dan seterusnya. Ini aktivitas warga di sekolah. Sebelum masuk gerbang, ini diperiksa dulu suhu tubuhnya oleh penjaga, lalu mencuci tangan, ini ya masuk. Lalu di sekolah satu meja diisi hanya satu siswa, satu meja diisi satu siswa, membawa perbekalan, dan ini memakai jangan sampai bersentuhan, salaman mengurangi. Jadi tidak boleh kita bersentuhan dengan orang lain, baik dengan teman maupun dengan guru. Cukup dengan rasa hormat kepada guru dengan memakai tangan seperti ini. Ya, itu menunjukkan bahwa kita bersalaman dengan orang lain. Lalu nanti dalam kegiatan di sekolah tadi disebutkan meja, posisi duduknya tentu akan berjauhan. Lalu dalam kegiatan setelah selesai belajar mengajar, ini aturannya, kita mencuci tangan, jarak, harus menjaga jarak agar kita sehat. Ini selanjutnya risiko atau hal-hal yang perlu kita jauhi bersama atau jaga dalam kondisi pandemi ini, yaitu yang pertama tadi di rumah. Ini di rumah harus kalian berusaha dan melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam masa pandemi ini, yaitu menjaga kesehatan, mulai dari pakaian, tempat tidur, lalu kamar kita sendiri di ruang, lalu selanjutnya kita di ruangan keluarga, di ruangan tamu, kita nyapu, kita ngepel, dan seterusnya nih di rumah. Ke sekolah juga tadi harus dipersiapkan, pakai masker berangkat ke sekolah. Kalau pakai kendaraan umum, bagaimana di angkotnya, kalau berjalan kaki bagaimana kita berjalan kaki dengan teman, harus ada jarak. Yang ketiga di sekolah dan pulang dari sekolah. Nah, ini disiplin protokol kesehatan ini di masa pandemi. Satu adalah kewajiban kita senantiasa memakai masker. Masker harus dipakai. Masker ini yang baik itu tidak hanya bergantung di leher, tapi harus menutupi ini hidung ini dan mulut. Yang kedua adalah mencuci tangan ketika datang. Kita ke sekolah cuci tangan, melaksanakan kegiatan misalnya yang lainnya cuci tangan dulu, dan seterusnya. Hal ini diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Setiap hari kita mencuci tangan minimal berapa kali? 5 kali. Ya, kita melaksanakan ibadah sholat duhur, kan kita cuci tangan dulu. Ketika kita melaksanakan sholat duhur, kan kita harus berwudu dulu. Berwudu tentunya adalah mencuci tangan. Mulut kan dibersihkan ketika kita wudu, hidung dibersihkan
Itu salah satu ajaran yang sangat baik dan telah diterapkan berabad-abad sebelum kita lahir oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu upaya kita dalam menjaga kesehatan. Kita selalu berwudu, kita harus selalu sholat, kita harus selalu berdoa agar kita diberikan kesehatan, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak baik di rumah, di sekolah, di jalan. Ini yang keempat ya. Yang keempat, yang ini menjaga jarak, yang ini menjaga jarak, dan ini adalah menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Ulah ngagulung, kau mau tangkep sanajan jeung laki-laki dengan laki-laki bergandengan misalkan ketika mau ke sekolah, ini harus menjaga kerumunan, ulah ngagulung. Yang ketiga adalah membatasi mobilisasi di keluarga ya. Ini menjaga, jangan di rumah juga harus dijaga. Ketiga, tidak perlu kita melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah, berdiam diri saja di rumah, berdiam diri saja di rumah, tidak keluyuran, ngidar ya kemana karep, sehingga hal-hal yang tidak penting harus dihindari, kecuali ada sesuatu yang harus kita selesaikan keluar rumah, meminjam buku misalkan ke teman dan sebagainya. Ini silakan dilakukan kalau memang ada kepentingan. Atau kita berangkat ke sekolah pun harus bisa memilihnya, apakah ada kepentingan yang sangat mendesak, silahkan pergi ke sekolah. Ketika bisa melalui WA, melalui alat komunikasi, tinggal di WA saja keperluan-keperluan yang berhubungan dengan sekolah, baik bertanya pada guru atau wali kelas kalian. Selanjutnya, ini ketentuan pengaturan ruang yang harus kita laksanakan di sekolah. Jadi minimal jarak duduknya itu 1,5 meter ini di sekolah. Jadi ruangannya ada ventilasi, diventilasi, perputaran udara harus dijaga di sekolah ini ya. Jadi kalau kita hitung, jadi satu kelas itu adalah 12 orang, maksimal boleh sampai 18 orang. Dalam kegiatan apa? Di sini kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dan jadwalnya diatur oleh sekolah. Tadi berulang Bapak sebutkan, mungkin kelas 7 hari apa, kelas 8 hari apa, itu pembelajaran. Pada kesempatan terakhir kali ini Bapak menugaskan kepada kalian ada beberapa hal yang harus dikerjakan ya. Ini diantaranya satu adalah cita-cita kalian. Nanti dituliskan dalam kertas selembar, boleh nanti dikirimkan melalui WA ke guru yang bersangkutan, yaitu ke Bapak. Boleh ditulis tangan dengan hasilnya. Nanti pertama adalah di WA, kan difotokannya melalui WA, atau mungkin kalian pergi ke sekolah dan menyerahkan kepada Bapak ya. Boleh seperti itu. Kita lebih praktisnya melalui WA saja ya. Jadi yang pertama adalah tuliskan cita-cita kalian di masa yang akan datang. Misalkan ingin menjadi seorang guru, atau ingin menjadi seorang tentara,
atau polisi dan sebagainya. Silakan saja. Saya mau jadi pengusaha, silakan. Pengusaha yang memiliki aset dan fasilitas yang bagus, silakan. Ingin menjadi pedagang, silakan. Yang kedua, jelaskan apa saja yang kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Ya, diantaranya adalah supaya kita diantaranya harus belajar dulu. Jadi presiden kan harus belajar dulu, punya ijazah. Jadi gubernur, jadi bupati, ataupun jadi kepala desa kan minimal SMA. Tentu ijazah SMA itu harus digapai dengan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga adalah jelaskan tentang kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Tadi telah diuraikan oleh Bapak. Yang terakhir adalah tuliskan pesan mengikuti kegiatan ini. Apa pesannya? Apa yang menjadi kalian berbeda dari pembelajaran melalui daring ini? Dituliskan, ada pesan baik atau mungkin ada beberapa kritik atau saran, dipersilakan. Itu yang bisa kalian lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan kita kesehatan, mau memberikan kemudahan rezeki, dan doakan orang tua kita senantiasa sehat, dimudahkan rezekinya, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan di lain kali kita dapat bertemu dalam pembelajaran harian atau dalam kegiatan belajar, baik melalui daring atau luring, atau mungkin kalau memungkinkan adalah pertemuan tatap muka terbatas. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.